Inilah riwayat Nuh, seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah. Ia dikaruniai 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sementara itu, bumi sudah bobrok di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah mengamati bumi, dan sungguh betapa bobroknya. Semua manusia hidup dalam kebobrokan di bumi. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah menetapkan untuk menyudahi hidup semua manusia, sebab bumi ini penuh dengan kekerasan karena mereka. Sesungguhnya, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Dalam bahtera itu, buatlah kamar-kamar dan lapisilah dengan ter, baik dari dalam maupun dari luar. Beginilah harus kau buat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah lubang cahaya pada bahtera itu, dengan menyelesaikan bahtera sampai sehasta dari atas. Pasanglah pintu bahtera itu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ketahuilah, aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi, untuk memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit. Semua yang ada di bumi akan mati. Akan tetapi, dengan engkau, aku akan menetapkan perjanjianku. Engkau beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Teman-teman, pada pelajaran ini kita diskusi bagaimana seorang bernama Nuh mengambil keputusan untuk bergaul dengan Allah. Semua orang menentangnya, namun ia tak mau kalah. Mengapa ia begitu bertekad? Karena ia ingin bertemu dengan Allah. Ia paham bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, bahwa tanpa Allah hidupnya akan menjadi malang. Mengapa orang lain menertawakannya? Mengapa mereka tidak mau bergabung dengan Allah juga? Begini sering sifat manusia, teman-teman. Di sekitar kita juga banyak sekali orang yang tidak peduli tentang Allah. Kalau kita akan melihat orang lain, semua orang mencari duit, mencari kesenangan, mencari hidup yang lebih enak. Mungkin bahkan orang sekeluarga kita tidak peduli tentang Allah, hanya mencari kesenangan. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kita tidak boleh mengikuti orang lain. Kita sendiri perlu peduli dan mencari Allah. Walaupun tidak akan ada orang di sekitar saya yang mau mencari Allah, saya sendiri mau mencari Allah. Keputusan seperti ini harus kalian ambil. Dalam cerita ini tertulis bahwa Nuh mendapatkan rahmat dari Allah. Ia mendapatkan hidayah. Ia telah mendapatkan yang paling penting dalam hidupnya, walaupun dia sementara menderita ketika ia tidak didukung dan malah ditertawakan oleh orang lain. Namun kemudian hidupnya menjadi bahagia. Jika kita ingin hidup kita benar-benar bahagia, kita harus melakukan hal yang sama seperti orang itu. Kita perlu mencari Allah dalam keadaan apapun, tidak tergantung pada lingkungan kita.